Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,62%. Dengan total market cap mencapai di 1,95 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,15% dan penurunan volume sebesar 5,97%. Untuk hari ini DCWT kita gabungkan menjadi satu, ya. Jadi pembahasan kita hari ini BTC, Ethereum dan juga berbagai macam altcoins lain, ya. Nah, kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi yang lumayan signifikan, ya, sebesar 1,15%, yang artinya kemarin itu adalah suatu bull trap atau fake out lah, ya, fake out di mana dia daily close sedikit di atas dari resisten, tetapi udahnya besoknya daily close-nya signifikan di bawah daripada open dari kemarin, ya. Nah, untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih dalam lagi, bahkan di 2,56%. Lalu untuk BNB ini malah aneh sendiri, ya. BNB malah nge-pump sebesar 5,75%. Mungkin kalau secara fundamentalnya karena memang BNB sedang banyak event, ya. Kalau lo perhatiin banyak launch pool, banyak listing dan seterusnya. Lalu untuk Solana terjadi koreksi sebesar 3,8, XRP 2,83, Cardano 4,5 dan seterusnya. Jadi overall kita bisa di sini cenderung terkoreksi semua, bahkan Matic ngedump 8,31%, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke reminder, ya, bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Untuk ekonomi kalender hari ini, sesuai dengan pembahasan kemarin, ya, tapi sudah keluar FOMC meeting minutes. Nah, menurut gue ini salah satu penyebab dari drop kita pada hari ini, ya. Detailnya kita bahas di belakang. Jangan lupa malam ini akan cukup banyak data-data penting, ya, dari US. Akan ada initial jobless claim. Untuk ini harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, ya, berarti lebih rendah daripada 218.000. Sementara ada S&P Global US Manufacturing PMI. Untuk ini harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi juga. Berarti lebih rendah daripada 50,5. Dan selanjutnya ada juga di sini S&P Global Services PMI. Kalau tadi kan apa nih? Oh, ini Global US, ini Global Services. Oke. Nah, ini harusnya sama sih. Yes, harapan kita dia lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 52,4. Dan selanjutnya juga di sini ada existing home sales. Untuk ini harapannya juga sama, lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 3,96 juta ini kayaknya, ya. Next, kita ada juga di sini crude oil inventories. Ini udah hafal cangkem. Harapan kita lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi hari ini cukup padat, ya. Ada 5 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6 bahkan sama tadi subuh, ya. Jadi siap-siap ada kemungkinan hari ini bisa extra volatile. Dan ini akan dimulai dari 8:30 sampai yang paling malam itu jam berapa nih? Jam 11, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke newsnya, yaitu FOMC. Dan FOMC sayangnya vibe-nya masih cenderung hawkish, ya. Kita bisa di sini bahwa masih banyak yang menekankan pentingnya, ya, data itu supaya menunjukkan inflasi itu menuju ke 2%, ya. Which is ini sayangnya berkebalikan sama statement si Jerome di akhir tahun, ya, kemarin. Jadi I don't know, mungkin Jerome juga bingung sekarang, masih galau. Selanjutnya member juga pada agree bahwa mereka ini harus reduce si target range, ya, supaya bisa gain a greater confidence bahwa inflasi sedang menuju 2%. Lagi-lagi itu intinya penekanan bahwa harus mendekati 2%, gitu. Ya, sekarang malah kemarin kan sempat naik, ya, CPI nyaris kemarin 3 kalau nggak salah, ya, naik lagi ke 3. Not good, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga di sini beberapa staff dari the Fed pun menyatakan bahwa ini artinya atau menunjukkan lebih ke suatu economic downside, ya, which is ekonomi bisa turun. Ekonomi turun, liquidity kurang, apa yang terjadi? Ya, risk on asset cenderung kebakaran, gitu, ya. Nah, jadi ya itu dia tuh. Bisa pas banget, ya. Kan gue udah bilang nih, 2 hal yang akan mempengaruhi kita drop nggak nih kali ini, ya. Yang pertama adalah Fibo yang gue udah bahas berkali-kali, ya. Dan yang kedua adalah The Feds. Apakah The Feds akan tetap hawkish? Kalau dia hawkish, ya sudah, ini kemungkinan, ya, gue bukan mendukung, tapi kemungkinan statistik dari tahun ke tahun sebelum dari cycle sebelumnya akan terulang lagi. Mungkin akan terjadi koreksi yang signifikan dulu, baru kita bisa lanjut lagi ke atas, gitu, ya.
Oke, nah ada yang masih nanya, Bang, kita kira-kira gimana sih ke depannya? Sekali lagi, kita bukan dukun, kita nggak pakai menyan, bakar menyan dan lain-lain gitu ya, nggak. Di sini kita melihat ini dari technically speaking ya, ini tuh sebenarnya dari 28 November, teori BTC 28 November yang dilebih visualisasikan lah gitu ya. Tahan akumulasi, ya ini di 2023, sebenarnya harusnya lebih sedikit geser ke sini ya, geser ke kiri sedikit karena harusnya dari November, tapi ya lumayan lah, lumayan mendekati. Jadi kalau ditanya kita kira-kira mau kemana, 2024 masa-masa yang masih cukup bagus untuk akumulasi. 2025 atau lebih tepatnya November 2024 ya sampai November 2025 itu sudah masuk ke all time high. Masa-masa all time high nih. Nah, waktu masa-masa all time high itu yang kita harus pikirkan lebih ke TP. Kalau lu baru mau akumulasi di masa-masa lewat dari 28 November 2024, itu risk rewardnya jujurnya udah nggak terlalu menarik. Profit masih bisa nggak? Masih bisa banget. Tetapi resikonya nggak terlalu menarik gitu, bikin deg-degan. Gitu. Jadi makanya kalau lu nanya, Bang, akumulasi dari kapan? Sekarang kan ada kemungkinan drop, udah mulai aja dari sekarang. Ya gue pribadi merasa ada kemungkinan bisa drop lebih dalam. Tetapi kita bukan yang punya market. Maka dari itu DCA terus aja dilakukan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini untuk yang keberapa kali nih berarti ya. Oh, nggak bisa dibilang gitu sih karena kemarin kan sempat jebol di sini. Jebol tipis, breakdown lagi. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga kita nggak bisa bilang ini, oh ini benar-benar bearish nih. Nggak juga, karena kenapa? Wick-nya menunjukkan bahwa para sellers kepukul. Sellers juga ketahan oleh para buyers sehingga dia naik lagi ke atas meninggalkan wick yang cukup panjang. Jadi sekarang bisa dibilang ini dalam satu kondisi yang galau Bitcoin ya. Dia mungkin momentum masih ada, para buyers masih ada, tapi fundamental nggak terlalu bagus dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi kuncinya adalah DCA di tempat-tempat yang memang sudah kita tentukan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk sekarang bull support band kayaknya udah signifikan lebih ini ya. Harusnya sih udah lebih ini udah lebih tinggi ya. Di angka ya 41.000 lebih 91 USD sampai 40.647 ya, sudah semakin mendekat. Nah, ini yang menjadi kunci utama di weekly nih. Jangan sampai tembus. Selama dia masih di atas dari bull support band, menurut gua tren dari Bitcoin masih ya jelas ke atas. Tapi kalau udah mulai weekly close di bawah, nah siap-siap itu akan terjadi koreksi yang bikin sakit perut menurut gua ya. Selama dia masih di atas dari bull support band, gue sih tenang-tenang aja ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, ini satu hal yang cukup unik ya. Walaupun data dari FOMC cenderung hawkish, itu biasanya indeks dolar langsung naik ya. Tetapi anehnya di sini indeks dolar ada sih peningkatan, tapi nggak sebesar yang gue pikir ya. Jadi mungkin semuanya sedang overcautious atau jangan-jangan orang-orang mulai tidak percaya dengan US. I don't know ya. Karena jujur US di tangan Biden ini berantakan banget jujurnya dibandingin Trump ya. Oke, PR untuk indeks dolar seperti apa? Harapannya adalah dia masih bisa tetap reject oleh MA20 dan lanjut membuat lower low. Karena lagi-lagi lu mau debat apapun, kita lebih baik dalam kondisi indeks dolar yang lemah ya. Karena indeks dolar lemah itu mempermudah risk on aset meningkat gitu. Kalau indeks dolar yang kuat itu membuat mandet biasanya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini buy limitnya ya otomatis nggak beda jauh ya untuk posisi spot, karena dia memang beberapa hari ini seminggu lebih di daerah sini-sini saja. Jadi untuk buy limit pertama di angka 50.000, ini kita bulatkan ya. Buy limit kedua dari 48.522 yaitu di MA20, dan buy limit ketiga di 47.000 lebih 28 USD ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures ya, kalau lo yang masih mempertahankan posisi short dari sini ya silakan bisa tetap dipasang buy limitnya di angka 50.000. Sementara untuk posisi long, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50.000 sebagai support, saya bisa buka posisi long dengan target TP di 52.000 gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum akhirnya mulai terjadi ada koreksi ya, alias ada satu resisten baru, yaitu di angka 3.000 lebih 14 USD ya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 2.828, buy limit kedua sekarang di angka 2.666, dan confluence dengan MA20 di angka 2.641. Sementara untuk buy limit ketiga di angka 2.570. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.828, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 3.014. Sementara untuk posisi shortnya, apabila dia mantul di sini, nah, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2.828 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB dengan cukup mengejutkan ya, yang lain semua koreksi, Ethereum koreksi, Solana koreksi, DOT koreksi signifikan bahkan ya. Ya, BNB malah ngepam. Ini di luar Nurul katanya ya. Dia ngepam sebesar 7,03%. Untuk posisi spot berarti ya karena ada reclaim baru ya, berarti buy limitnya naik ya. Buy limit pertama di angka 360,8, buy limit kedua di angka 349,5, dan buy limit ketiga di angka 339,3. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi future sayangnya kita kena cut loss ya, retest 1, retest 2 tembus ke atas. Ya ini anomali nih jujurnya, kenapa ya? Ya kalau menurut gue sih lagi-lagi karena fundamental Binance yang cukup bagus ya, banyak event jadi banyak yang beli kayaknya ya. Oke, untuk posisi short kena cut loss, posisi long sekarang masih lumayan jauh lah, nanti aja kalau udah lebih dekat kita baru bahas. Sekarang kita akan geser ke Solana. Untuk Solana dia sayangnya MA20 juga gagal dia pertahankan ya. Jadi untuk posisi spot buy limit pertama tembus, kedua tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 102,19 untuk Solana ya. Itu pun sudah terjadi oh ya kemarin di sini juga. Berarti untuk posisi spot benar cuma tinggal tersisa satu aja. Posisi future sayangnya posisi long kita juga kena cut loss, tapi lebih tipis jauh dibandingkan BNB ya. Nah, kali ini gimana nih Bang? Ini retest 1, retest 2 di 102,19. Buka lagi nggak posisi long? SOP-nya ya berkata buka gitu. Jadi kita cut loss posisi long, tapi sekarang buka lagi posisi long karena ada retest lagi di support terdekat ya. Nah, untuk di sini target TP-nya di mana? Target TP posisi long kita yaitu adalah di MA20 ya. Sementara untuk posisi short-nya tinggal kita balik saja logikanya.
Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 102,19. Next kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot dia juga, ya kalau dia baru kehilangan satu aja sih, dia baru kehilangan satu buy limit, yaitu di angka $7 lebih 63 sen. Jadi untuk posisi spotnya sendiri sih masih ada buy limit kedua, yaitu di EMA 20 dan di $7 lebih 33 sen ya. Dan di buy limit ketiga yaitu di EMA 50 di angka $7 lebih berapa nih? $7 lebih berapa? Lebih ya 20 sen lah ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Polkadot. Sementara untuk posisi futuresnya, sayangnya di sini posisi long kita juga kena cut loss ya, retest 1, retest 2 tembus gitu ya. Ya, lalu kita geser juga ke untuk posisi short. Untuk posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di $7 lebih 63 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka $7 lebih 33 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan jangan lupa malam ini akan keluar 5 data penting dari US ya. 5 atau 6 coba. 1 Daftar ini. Oh ya, hari ini benar. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Ya yang subuh udah gak dihitung lah ya. Nah, artinya apa? Buat lo yang punya posisi futures sudah dekat-dekat ke data-data penting ini, pertimbangkan untuk tutup dulu posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.